Soalnya ini kan weekend ya, namanya weekend, anak-anak tuh biasanya udah jatah waktunya anak-anak. Jadi kalaupun aku ada off air, biasanya tuh mereka pasti ikut, apalagi kan ini di mall, jadi mereka bisa main. Dan kebetulan kali ini Onyu juga nyanyi kan, jadi ya udah barengan. Pun ini kan pakai korset nih, emang biasa tipe yang pakai korset lecet lagi kan? Kalau jujur, tulang aku tuh sebenarnya skoliosis. Jadi skoliosisnya tuh yang S, jadi kayak rada miring sebenarnya kalau misalnya orang yang ini, dan aku juga tadinya nggak tahu. Nah akhirnya makanya karena itu aku rada sering pakai korset supaya postur tubuh aku juga lumayan balance lah, karena kan kalau makin lama kalau nggak ntar makin miring gitu loh. Kalau makin miring kan juga nggak bagus juga. Terus udah kayak gitu kan, apalagi sekarang kan kadang sering live, kalau sering live duduk kan jadi capek, kadang takutnya duduknya bungkuk, jadi makanya aku pakein gitu. Anak-anak juga ternyata setelah pas aku cek, anak-anak juga, karena kan anak zaman sekarang kan kebanyakan belajar duduk gitu kan, dan mereka nggak sengaja tuh kayak bungkuk gitu, makanya aku kayak kadang mereka juga ada pakai yang buat tambahan anak-anak juga gitu. Itu emang disarankan sama dokter sendiri untuk pakai korset atau seperti apa? Iya, jadi kalau misalnya aku emang buat kesehatan aku, karena akunya skoliosis, ya itu membantu mengingatkan kita. Jadi bukan yang kayak full 24 jam aku harus pakai, enggak juga gitu, kayak sehari 3 jam gitu pakai. Yang penting kan makin lama kita diingatkan, jadinya kita makin kebiasa, postur tubuh kita bisa balik kayak tegap gitu. Sejauh ini udah terbiasa ya? Lumayan, sekarang udah lumayan terbiasa, dan kemarin pas cek ke dokter lagi juga di ronsen udah lumayan membaik, karena kan ternyata ada 4 tahap tuh. Kalau misalnya sampai ke tahap keempat takutnya malah miring, nggak bisa jalan gitu kan. Jadi aku udah di tahap kedua mau menuju ketiga gitu, jadi aku kayak wow, udah sangat concern ya gitu. Dan nggak sadar kadang kalau ibu-ibu kan, apalagi kan nyusuin, gendong anak atau lagi pas hamil, itu postur tubuhnya juga berubah gitu. Jadi ya akhirnya ya concern ke situ, dan kulit aku kebetulan tipikalnya yang sensitif. Jadi kalau misalnya apa dikit alergian gitu, jadi merah. Jadi akhirnya aku coba cocok sama yang Teli. Dari rasa nyeri nggak? Apa? Ada rasa nyeri nggak dari skoliosis? Jadi kalau misalnya skoliosisnya itu nyeri banget sih enggak ya, karena kan kadang kita mikirnya mama aduh gue pegel nih abis hari ini capek, ternyata pas dicek itu bukan pegel biasa, ternyata skoliosis gitu. Dan postur leher juga lama-lama gitu, jadi kayak gara-gara tulang belakang tuh bisa mempengaruhi postur semuanya. Penyebabnya apa sih? Renang atau segala macam? Korset. Kalau misalnya ya aku sih pastinya pakai korset, terus karena kan itu udah kebiasaan yang basic ya, kita cara duduk, cara berdiri gitu, itu udah kebiasaan yang basic yang harus kita ubah sebenarnya. Terus udah kayak gitu terapinya paling aku emang ada ke dokter, jadi seminggu terapi yang kayak spinal gitu, kayak sekali sampai 2 kali. Terus kalau enggak aku ada kayak dikirimin dokternya stretching sendiri. Ketahuannya kapan? Ketahuannya itu kayak baru 2-3 bulan yang lalu gitu. Jadi emang benar-benar kayak udah mulai sakit, terus kayak pas ngaca kok pundak aku tinggi sebelah gitu. Jadi kayak akhirnya pas kemarin itu dicek gitu, karena takutnya makin miring kan. Jadi akhirnya setelah itu baru mulai concern lagi. Biasanya kan skoliosis kan ada kemiringannya gitu. Ada apa? Ada kemiringannya, kenapa derajat gitu nggak bisa? Aduh, aku nggak ngerti kemiringannya berapa ya, 45 atau apa, karena kan orang ada yang C, ada yang S. Kalau aku S, jadi sininya miring ke sini, sininya miring ke sini, jadi kayak S gitu loh, bukan yang kayak orang kalau C itu kan lebih miring banget gitu. Kalau ini S, jadi atasnya ke kanan, bawahnya ke kiri gitu loh misalnya gitu. Berpengaruh ke kegiatan pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional tuh kayak gimana emang kalau skoliosis? Akupuntur kayak gitu kan ya, kretek lah apa. Oh iya, itu kan kalau misalnya yang event kretek itu kan emang ada dokter ahlinya yang emang buat ngebetulin struktur tulangnya. Nah itu tradisional ya? Nggak tahu. Kan itu dokter. Atau nanti bang mungkin ya. Kayaknya enggak deh. Akupunturan Emang dokter kretek yang itu itu tradisional. Dokter Erik emang tradisional, bukan? Oh iya, bukan berarti. Nggak ngerti maksudnya aku. Bukan berarti emang nggak langsung cobain aja. Kalau dulu mah biasanya kalau pegel pijit.
tapi kok pijit kagak hilang-hilang gitu. Jadi akhirnya karena pas ngaca bener-bener kelihatan tuh pas ngaca itu miring banget, karena sekali diukur tuh pundak aku kayak miringnya 7 sentian, jadi kayak di garis ininya tuh lebih tinggi 7 senti gitu. Jadi makanya pas saat itu ya udah deh cek gitu. Itu karena kenapa? Karena kebiasaan, kadang gendong anak sebelah terus, pas nyusuin misalnya sebelah mulu nyusuin anak, terus kalau enggak kita sering bawa tas sebelah mana itu, jadi kayak atau berdiri pas lagi duduk tuh makin ngebungkuk. Nah makin berasa itu pada saat mulai makin sering live karena duduk lama. Nah jadi makin kayak aduh udah habis selesai tuh pinggangnya tuh kayak makin sakit banget gitu, dan sakitnya tuh kadang sampai ke kepala kan, jadi kayak waduh udah nggak bener nih, makanya akhirnya baru cek. Tapi kalau konsultasi ada sembuh total gitu? Kemungkinan sembuh mah ada kalau misalnya udah kebiasaannya dirubah gitu, tapi ya kebiasaannya itu kan yang susah.